Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah di pagi hari ini kita berbeda nih. Betul banget kami Geda. Kenapa nih ya guru-guru kita juga nih Masya Allah. Emang ada acara apa Karena sih? hari ini tanggal 15 Betul. Desember bertepatan dengan 24 tahun Transmedia. Masya Allah boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh. Selamat ulang tahun untuk Transmedia yang ke-24 tahun. Betul. Bahasa Inggrisnya 24. Seumuran ya kayak Ustadz Maulana ya. Biasa. Masya Allah, Masya Allah. Coba-coba kalau dari Ustadz Maulana ada nggak doa untuk Transmedia? Transmedia satu kata buat Transmedia. Apa tuh, Ustaz? Berkah. Masya Allah amin. Berkah artinya bertambahnya kebaikan. Amin Ustaz Syam. Sesuai dengan temanya kan 24 hours itu. Apa itu? Mudah-mudahan selalu membersamai kita. Masya Amin. Allah, Habib amin, doanya Habib, dong buat Habib. Transmedia. Semakin sukses, semakin jaya, dan semakin berkah. Amin. Masya Gini, Allah. 24 itu kalau berdasarkan urutan surah Al-Quran berarti surah An-Nur. Oh. Surah An-Nur artinya cahaya dan isi kandungannya adalah membahas tentang Wah Masya Allah keren banget. Boleh tepuk tangan dulu Bu. Itu dia makanya di pagi hari ini kita harus semangat bener gak guru-guru. Jamaah yang ada di rumah juga siapin catatannya kita belajar hari ini ya. Betul Masya banget Kak Allah. Mikdad, karena setiap orang nih ya pasti ingin banget rezeki di hidupnya tuh nggak putus-putus mengalir terus berbunga. Betul banget. Apalagi di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat ya Kak ya. Iya, tapi katanya ada nih orang yang rezekinya mengalir non-stop 24 jam. Bahkan lagi tidur juga katanya rezekinya tuh gak berhenti, tetap datang. Masya Allah, Waduh. sesuai dong sama tema kita hari ini. Iya bener banget, tema kita di pagi hari ini adalah apa? 24 jam rezeki mengalir non-stop ke orang ini. Masya Allah. Tapi Ya. sebelum kita lanjut nggak akan tahu saya dari guru-guru kita menonton video dulu nih Kak Mikdad. Tentang cari nafkah sambil ngurus anak. Berikut tayangannya. Silakan. Wah Masya Allah, emang katanya perempuan itu memang bisa multitasking, beda sama laki-laki. Jadi memang perempuan itu dibuat apa ya, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu Jadi gitu. misalnya sambil bekerja, sambil gendong anak, Iya. sambil nyuapin anak gitu ya. Kak Mikdad. Ya Laki-laki Allah, monoton strong biasanya. banget. Biasanya gitu, otaknya tuh gak bisa dibagi gitu. Kalau misalnya kita Iya. lagi sesuatu ya fokus, ditanya sama orang pasti kita bingung gitu. Apalagi kalau cerita teman-teman saya misalnya Iya. suaminya ada yang lagi main HP. Ah. Ini saya gimana gini. Iya sebentar kerjaan. Nggak didengerin itu yang Iya. perempuan yang ngomong. Katanya sih memang gitu. Nah Bib, tapi ini nih, tayangan barusan ini berkaitan dengan tema kita yang pertama nih maksudnya. Katanya istri yang membantu perekonomian atau membantu suami gitu ya dalam hal ekonomi. Itu yang bikin katanya rezekinya itu mengalir 24 jam non-stop. Tapi mohon maaf nih kalau misalnya istrinya udah sibuk nih cari nafkah bantuin gitu ya perekonomian. Jadinya keenakan suaminya. Mohon penjelasannya Bib, Bagaimana itu silakan. Habib izin? Ya akhir, Akang Mikdad, Ustaz Kia, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa Amin, diamalkan amin, dalam alamin. kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin, Amin, ya amin, Allahu ya ya Rabbal. Alamin. Orang pertama yang 24 jam mengalir rezekinya yaitu istri yang membantu keuangan untuk suaminya. Ketika istri mengeluarkan rezekinya terhadap suaminya itu adalah bentuk sedekah. Adalah bentuk sedekah yang dimana istri mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus dipahami yang memberikan nafkah adalah suami. Yang memberikan rezeki terhadap istri dan anak-anaknya
adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap istrinya, memberikan nafkah terhadap istrinya, memberikan pakaiannya, memberikan tempat tinggal yang layaknya, memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Ini adalah kewajiban bagi seorang suami. Ketika istri yang memberikan, ketika istri yang mengeluarkan, bentuk sedekah, bentuk kebaikan, pahala yang mengalir. Tapi tentunya janganlah kalian sebagai seorang suami menzalimi istri kalian ataupun anak-anak kalian. Sehingga keluarkanlah nafkahnya, carilah rezeki, berusahalah, ikhtiarlah, pergilah pagi-pagi, bangun pagi, sholat subuh, keluar ikhtiar, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki kepada siapa? Kepada dirinya dan keluarganya, menjadi kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Betul, memang rezeki yang Allah taala berikan kepada siapa? Kepada dalam rumah tersebut sudah ditentukan oleh Allah. Suaminya sudah ditentukan, istrinya sudah ditentukan, anak-anaknya sudah ditentukan. Maka carilah, ikhtiarlah, berdoalah, minta kepada Allah, sujudlah, munajatlah, dekatkanlah diri kepada Allah. Niscaya Allah berikan rezeki tersebut berada di tangan suaminya dan menjadi kebaikan di dalamnya terhadap istri dan anak. Masya Allah. Jadi kalau suami itu kewajiban, kalau istri itu sedekah berarti Itu masuknya, sedekah. Habib. Aduh, Masya Allah. Benar. Bukan kewajiban istri. Betul, betul, Cari betul, nafkah. betul. Jadi Tapi jangan itu- kebalik ya Kak ya. Benar, jangan terlalu nyaman. Betul sekali. Baik, terima kasih Habib. Terima kasih, Masya Allah Habib. penjelasannya. Masya Allah. Baik. Nah tadi kan kita Waduh. udah nanya sama Habib, sekarang mau panggil siapa nih kami Gret? Kayaknya Ustadz Syam nih. Nah, mohon Ustadz izin. Syam. Jadi kita mau tanya nih Ustadz, benarkah selanjutnya orang yang rezekinya mengalir 24 jam nonstop itu adalah orang yang memberi waktu tambahan bagi orang yang berhutang? Oh, jadi kalau misalnya aku punya hutang sama Saskia, terus aku bilang, aku belum bisa bayar bulan ini, Ya. tahun depan boleh nggak? Ya gitu. nggak apa-apa. tapi Apa lagi? kalau misalnya orang tersebut Kamikdat contohnya tadi Ya. malah nggak bayarnya nanti Oh, iya. meremehkan aku gitu loh. Enakan juga gitu. Jadi Iya, kalau betul. nanti kalau ngumpet gimana? Iya, itu permasalahannya banyak Itu terjadi. pertanyaannya Ustadz Syam, apakah benar kalau seperti itu situasinya rezeki yang memberi waktu tambahan tersebut itu mengalir terus yang memberikan hutang tersebut? 24 jam nonstop. Masya Allah, mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saski, terima kasih Mikdad, tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membukanya dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah 280 281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat tentang memberikan waktu tambahan itu jelas disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usrah fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada yang kesulitan membayar, maka tambahkanlah waktu tambahan untuk mereka bisa membayar hutang. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW bersabda, dari sahabat Abu Qatadah menyampaikan bahwasanya siapa yang memberikan tambahan waktu bagi yang berhutang, maka Allah akan memberikan naungan padanya pada hari kiamat. Subhanallah. Sehingga pada hari kiamat itu orang-orang yang berkata, kenapa ada naungan khusus orang itu? Apa amalannya? Apa amalan orang itu? Perasaan di dunia biasa-biasa saja. Oh, ternyata dia termasuk orang yang sabar ketika dihutangin. Kalau ada yang ngutang, dia berikan tambahan waktu. Subhanallah. Insya Allah jamaah Islam itu sudah banyak yang mengamalkan ini. Kenapa banyak yang mengamalkan? Banyak yang susah bayar hutang, subhanallah. Tapi ada adabnya. Adabnya apa? Adabnya adalah ketika tak mampu bayar, adanya pemberitahuan. Minta tambahan waktu ya. Jangan main ngilang gitu aja. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ada di restoran mahal. Menghilang, tiba-tiba lagi belanja, subhanallah. Katanya kemarin lagi kesulitan. Tapi Abu Qatadah radhiyallahu an yang menyampaikan hadis tadi sudah pernah mengamalkannya. Ketika beliau datang ke sebuah rumah untuk menagih hutang, kata
Kata anaknya, nggak ada bapak aku. Datang lagi kedua kalinya, kata anaknya, aduh saya udah takut bohong, ada di dalam lagi makan. Subhanallah. Maka dipanggil orang tersebut lalu ditanya, kenapa engkau lari dariku? Maafkan saya sedang dalam kesulitan. Maka kata beliau, hari ini saya akan mengamalkan apa yang disampaikan Nabi. Apa itu? Siapa yang memberikan tambahan waktu, maka akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Masya Allah. Naungan itu bisa berarti keselamatan, bisa berarti pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua orang sedang tersiksa di padang mahsyar justru dia spesial. Aduh. Masya Allah. Jadi jangan sampai yang punya utang lebih galak daripada yang utangin. Banyak kamu? Banyak kayak gitu ya Bu? Bu. Bener Bu? Banyak, nyangguknya sampai semangat banget. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Guru Tasya. Masya Allah. Masya Allah, jadi memang tadi sudah 2 nih yang kita bahas Kak Mikdad. Betul Yang sekali. pertama ada apa? Yang pertama ada istri yang membantu keuangan untuk suaminya. Betul. Dan yang kedua itu adalah orang yang memberikan tambahan waktu bagi orang yang berhutang. Nah berarti udah ada 2, selanjutnya kira-kira apa nih Sas? Kira-kira apa Bu, mau tahu nggak Bu? Mau tahu nggak Bu? Bu mau tahu nggak Bu? Semangat Mau Bu, tahu jangan nggak, ngantuk Bu. Mau? Nah makanya jamaah tetap di Islam itu indah. Spesial 24 tahun Transmedia. Jamaah Alhamdulillah. Lillah.